Shalom Shalom adik-adik. adik-adik. Shalom Kak Naftali. Shalom Kak Ita. Adik-adik, sekarang kita ada lagi loh kakak sekolah minggu. Namanya Kak Naftali. Halo Siapa yang belum adik-adik. kenal? Nah adik-adik, kita akan memuji Tuhan bersama Kak Naftali hari ini. Oh iya, Shalom Abel. Shalom Noela. Sebelum kita memuji Tuhan, adik-adik persiapkan hati dan pikirannya ya Kak. Siap, untuk Kak. menyembah Tuhan. Sekarang kita berdoa dulu ya adik-adik. Halo teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau ibadah. Berkati ya Tuhan, ibadah kami ini dari awal sampai akhir. Berkati juga Bapak Gembala, Ibu Gembala kami, GBI GDC. Berkati juga kakak-kakak sekolah minggu dan teman-teman semua juga. Supaya sehat selalu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sekarang kita memuji Tuhan. Oke. Kita mau menyembah Tuhan, kita undang hadirat Tuhan di tempat ini dan di rumah-rumah adik-adik semua. Duduk yang manis, tidak makan-makan lagi ya Kak Naftali. Iya, tidak Kak. tidak bobo-bobo lagi. Sekarang kita mau menyembah Tuhan, kita undang hadirat Tuhan. Ya Rabbi syikira tangannya taruh di dada adik-adik, tutup matanya. Ya Rabbi syikira batakara, kita undang Roh Kudus di tempat ini, di rumah adik-adik. Ya Rabbi syikira batakara bala 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 batakara syikira bala 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 sembah Tuhan. Ya Rabbi bala 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 bala. Ya Rabbi syikira batakara bala 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 bala. Ya Rabbi bala 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 bala. Kami undang hadirat-Mu Tuhan, memenuhi hati kami. Kami undang Engkau Roh Kudus,
adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan, bersorak-sorak memuji Tuhan ya kan Naftali? Iya, Ayo Kak semangat, Ita. semua bangkit berdiri. Yuk. Kakinya digerak-gerakkan, tangannya digerak-gerakkan. Ayo ya Rabbi syikirabata. Ayo ya Rabbi syikirabata. Nah, kita memuji Tuhan ya. Allahku sanggup, sanggup lakukan segala perkara yang mustahil. Allahku sanggup, sanggup kerjakan segala perkara ajaib. Allahku sanggup, Allahku sanggup, sanggup lakukan segala perkara yang mustahil. Allahku sanggup, sanggup kerjakan segala perkara ajaib. Ciptakan, ciptakan langit, belah lautan, dan berjalan di air. Sembuhkan sakit, buat mujizat, serta bangkit dari kuburnya. Allahku sanggup, sanggup lakukan segala perkara yang mustahil. Allahku sanggup, sanggup kerjakan segala perkara ajaib. Allahku sanggup, sanggup lakukan segala perkara yang mustahil. Allahku sanggup, sanggup kerjakan segala perkara ajaib. Ciptakan, ciptakan langit, belah lautan, dan berjalan di air. Sembuhkan sakit, buat mujizat, serta bangkit dari kuburnya. Allahku sanggup, sanggup lakukan segala perkara yang mustahil. Allahku sanggup, sanggup kerjakan segala perkara ajaib. Segala perkara, segala perkara ajaib. Segala perkara, segala perkara ajaib. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Siapa yang sanggup melakukan ke Kak Naftali? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dia sanggup melakukan apa saja ya. Dia bisa belah lautan, jalan di atas air. Tuhan kita hidup adik-adik. Tuhan Yesus hebat ya Kak Hebat, Naftali. Kak Ita. Nah adik-adik, sekarang kita mau perkatakan Mazmur 91 Kak Naftali. Ya, kita dengarkan ya. Buka Alkitabnya, Mazmur 91. Sekarang ayo kita membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah adik-adik sudah baca Alkitabnya? Udah baca Mazmur 91? Judulnya apa dalam perikopnya? Dalam lindungan
Tuhan ya. Jadi adik-adik gak perlu takut karena Mazmur 91 sudah melindungi kita adik-adik. Amin. Masih mau memuji Tuhan? Masih Kak. Ayo gerakan kakinya. Cuit cuit dubi du dam dam. Shalalalala. Cuit cuit dubi du dam dam. Shalalalala. Karena Yesus cinta saya. Tunjuk temannya, cinta kamu. Cinta semua. Karena Yesus cinta saya. Cinta kamu. Cinta semua. Percayalah. Semangat. Cuit cuit dubi du dam dam. Shalalalala. Cuit cuit dubi du dam dam. Shalalalala. Karena Yesus cinta saya. Cinta kamu. Cinta semua. Karena Yesus cinta saya. Cinta kamu. Cinta semua. Percayalah. Percaya Kak Naftali. Cuit cuit dubi du dam dam. Shalalalala. Cuit cuit dubi du dam dam. Shalalalala. Karena Yesus cinta saya. Cinta kamu. Cinta semua. Karena Yesus cinta saya. Cinta kamu. Cinta semua. Percayalah. 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 Kak Naftali bilang percaya. Percayalah. Bilang adik-adik percaya ke sebelahnya. Percayalah. Sekali lagi. Percayalah. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Siapa yang kita percaya Kakak Naftali? Tuhan Yesus ya. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, ingat gak cerita Kaita minggu lalu? Mengalahkan siapa? Mengalahkan, yang pertama kita mengalahkan siapa? Mengalahkan ketakutan. Cerita tentang Joshua menyeberangi sungai Yordan. Yang kedua, mengalahkan hambatan atau rintangan, bercerita tentang siapa adik-adik? Daud melawan Goliat. Yang ketiga, kemarin minggu lalu mengalahkan siapa? Niat jahat pinter. Cerita tentang siapa? Daniel di goa singa. Nah sekarang kita mau cerita, prajurit Tuhan harus bisa mengalahkan rasa bersalah. Pernah merasakan rasa bersalah adik-adik? Nah adik-adik, waktu kita pernah merasakan rasa bersalah, berarti kita pernah bersalah tapi mau bertobat. Ya, kita akan cerita tentang Petrus dipulihkan karena dia menyesal akan dosanya. Adik-adik ingat, waktu Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, Tuhan Yesus itu di penjara. Tapi sebelumnya Tuhan Yesus pernah bilang sama Petrus bahwa sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Waktu itu Petrus bilang gini, gak mungkin. Aku kan sayang sama Tuhan Yesus. Tapi iblis datang ke Petrus. Karena iblis begitu adik-adik, dia selalu menggoda. Jadi pada saat adik-adik mau sungguh-sungguh sama Tuhan, mau doa pagi, tahu-tahu iblis begini, ngantuk. Gak jadi doa, ngantuk. Iblis selalu membawa kita ke jalannya iblis. Seperti juga Petrus adik-adik, dia sayang sama Tuhan Yesus. Tapi waktu Tuhan Yesus dipenjara, disiksa, terus dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali adik-adik. Di waktu itu Tuhan Yesus waktu setelah dipenjara, Petrus bertemu di taman. Terus dibilang sama orang di situ, kamu muridnya Tuhan Yesus ya? Terus karena Petrus takut Tuhan Yesus kan di penjara.
Dia takut di penjara juga. Dia bilang, enggak. Aku nggak kenal dia. Salah kali kamu. Aku nggak kenal. Terus sebetulnya Petrus tahu dia kenal Tuhan Yesus, tapi dia takut. Terus dia pergi lagi. Di tempat itu ada perapian, adik-adik. Lagi orang-orang lagi di api unggun. Terus si Petrus, mungkin di sini kalau di sini nggak ada yang nanya, dia pergi ke dekat api unggun. Berarti malam ya adik-adik ya. Terus dia ngumpet situ. Tentunya ada lagi orang yang ketemu sama Petrus. Aku tahu kamu muridnya Tuhan Yesus dari Galilea kan, katanya. Aku pernah lihat kamu sama Tuhan Yesus jalan sama-sama. Terus Petrus bilang, enggak, saya nggak kenal dia. Kamu salah, bukan aku, katanya dibilang gitu. Terus si Petrus pergi lagi dia takut adik-adik, karena dia kenal Tuhan Yesus, cuma dia takut di penjara seperti Tuhan Yesus. Terus dia pergi lagi, dia keluar. Pas di luar, dia ketemu lagi. Itu tuh si Petrus tuh, muridnya Tuhan Yesus katanya. Aku pernah lihat dia di Petrus. Si Petrus langsung, tidak, aku tidak kenal dia. Aku tidak kenal dia. Sungguh, aku nggak kenal dia. Aku bukan orang Galilea. Aku nggak kenal dia. Tiba-tiba ayam berkokok. Kukuruyuk. Adik-adik pernah dengar suara ayam? Nah, waktu waktu Petrus mendengar suara kukuruyuk ayam, terus dia bilang, aku sudah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, seperti yang difirmankannya, bahwa sebelum ayam berkokok, aku akan menyangkal dia 3 kali. Petrus sedih sekali adik-adik. Dia bilang, aku sudah berdosa sama Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, Petrus tidak seperti Yudas. Kalau Yudas langsung gantung leher. Tapi Petrus tidak adik-adik. Dia sedih, terus dia pergi. Suatu hari pada waktu di pantai Tiberias, dia bersama-sama murid-murid lainnya. Murid-murid lainnya bilang, si Petrus bilang gini, ayo kita ke pantai aja, kita cari ikan. Terus teman-temannya ada Yohanes, ada Yakobus, ada Thomas, ada Nathanael ikut. Aku ikut berlayar cari ikan. Terus mereka berlayar. Kalau berlayar itu cari ikan itu pagi-pagi adik-adik, masih gelap. Jadi ikannya lagi laut pasang. Nah, terus mereka ke tengah. Sampai siang mereka nggak dapat ikan adik-adik. Nggak ada ikannya. Terus mereka pulang. Pada saat hampir ke tepi pantai, terus Yohanes masih ingat siapa? Murid Tuhan Yesus, pinter. Jadi Yohanes bilang gini, itu yang di sana itu, sepertinya aku kenal deh. Terus Yesus di pantai bilang gini, anak-anakku, kemari, dapat makanan nggak? Dapat ikan nggak? Yuk kita makan sama-sama. Terus Yohanes makin tahu dia. Tadinya mereka nggak tahu. Terus dilihat, itu Tuhan di sana. Terus si Petrus adik-adik karena dia menyesal bahwa dia pernah bersalah pada Tuhan, dia langsung lompat dari kapal. Langsung lompat. Terus dia pakai bajunya, terus dia lompat menemui Tuhan Yesus adik-adik. Terus teman-temannya yang lain ikut ngambil ikannya. Terus Petrus langsung nemuin Yesus. Dia minta maaf adik-adik sama Tuhan Yesus. Dia minta maaf. Tapi tahu gak Tuhan Yesus maafin gak adik-adik? Maafin, Tuhan Yesus baik banget. Biar kita sudah bersalah, kita sudah berdosa, dia mau memaafkan kita. Terus si Petrus dipeluk sama Tuhan Yesus. Aku maaf Tuhan, aku tadi menyangkal, aku nyesel akan dosa-dosaku. Aku nyesel Tuhan, kata Petrus gitu. Terus Tuhan Yesus mengampuni Petrus. Terus dibilang sama teman-temannya yang lain, itu ikan-ikan diambil tuh. Ikan-ikannya banyak sekali loh adik-adik, banyak sekali. Sampai jalannya penuh. Gak bisa diangkat jalannya itu ke kapal, karena penuh. Jadi teman-teman murid-murid Tuhan Yesus yang lain dipanggil. Sini bantu ambil ikannya. Tahu adik-adik jumlah ikannya? 159. Banyak ya? 159. Wih, banyak sekali ikan-ikannya. Terus akhirnya mereka sama-sama ke darat bertemu Tuhan Yesus. Terus makan sama-sama dengan roti dan ikan yang Tuhan Yesus sudah sediakan. Adik-adik tahu? Adik-adik pernah gak merasa bersalah? Tapi adik-adik pendem.
Misalnya adik-adik ngelawan mama atau mengambil uang mama, terus adik-adik mendem. Kalau aku ngaku nanti aku dimarahin mama. Kalau aku ngaku aku pasti dihukum sama papa. Adik-adik kalau bersalah boleh nggak dapat hukuman? Boleh ya sayang. Setiap yang bersalah harus siap dihukum. Tapi siap juga tidak, kadang-kadang kan seperti Pak Presiden misalnya. Orang sudah mencuri masuk penjara. Tapi ada juga yang mengampuni. Misalnya kalau adik-adik buat salah, mama, papa karena udah ngaku, langsung belas kasihannya turun. Iya deh, tapi jangan lagi bikin ya. Nah kalau pada saat dibilang jangan dibikin, jangan ngelawan lagi, jangan mencuri lagi. Jadi pada saat adik-adik merasa bersalah, pernah bikin salah sama temen, atau sama bu guru, atau sama papa, atau sama koko, sama kakak, jangan dipendam, gak boleh. Nanti di sini numpuk, dosanya numpuk makin banyak. Temennya dosa siapa? Iblis. Jadi adik-adik pada saat adik-adik merasa bersalah, aduh tadi aku disuruh belajar gak belajar, bohong lagi sama mama. Udah belajar gak? Udah, padahal belum, bohong kan? Kan ketahuan nanti nilainya selama ini belajar apa enggak, kan ketahuan dari nilainya. Jadi mungkin papa mama bisa adik-adik bohongin, tapi Tuhan tidak bisa dibohongi. Jadi siapa yang sungguh-sungguh sama Tuhan, sudah berdoa enggak tadi? Sudah mah katanya, padahal belum. Tuhan tahu adik-adik. Kok bisa tuh, kok Tuhan bisa tahu? Iya karena dia tahu segalanya. Karena dia mengasihi adik-adik, dia ingin yang terbaik bagi adik-adik. Kadang-kadang mama yang dibikin hikmat Tuhan atau papa, ini anakmu bohong nih gitu. Tapi kadang-kadang juga adik-adik harus mengaku langsung sama papa sama mama. Ya, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jadi adik-adik gak perlu takut pada saat merasa bersalah. Sekarang adik-adik kita buka Alkitab kita. 1 Yohanes 5 ayat 4. Kita baca sama-sama ya. Siap Kak Ika. Sudah buka Alkitabnya? 3, 2, 1. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Adik-adik tahu apa yang lahir dari Allah? Nah seperti yang tadi kita cerita. Mengalahkan ketakutan. Mengalahkan hambatan. Apalagi? Mengalahkan. Yang ketiga apa yang kemarin kita cerita kepada Karina? Karina. Kita lupa terus ya. Harusnya Kak Naftali. Mengalahkan niat jahat. Dan yang keempat adalah mengalahkan rasa bersalah. Sebab semua yang dari Allah mengalahkan dunia. Yaitu dengan apa? Iman kita. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita tutup ibadah kita hari ini. Ya Rabba syikira batakara bala 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 bala. Ya Rabba syikira batakara bala 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 bala. Ku serahkan ya Tuhan seluruh hidupku. Tidak akan pernah sia-sia Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Oh Tuhan Yesus, ya Rabba syikira batakara bala bala, Engkau urapi anak-anak Tuhan supaya mereka boleh mengalahkan Tuhan segala ketakutan, segala hambatan maupun rintangan Tuhan, segala niat jahat dari mereka Tuhan. Bahkan Tuhan mengalahkan segala rasa bersalah Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus pakai adik-adik Tuhan luar biasa Tuhan di dalam nama Yesus. Jadikan generasi Remia dipersiapkan kepada Tuhan di akhir zaman di dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk papa mama mereka Tuhan. Bahkan
Tuhan Yesus, ya Rabbi Syikir, mereka yang mendampingi anak-anak sekolah minggu Tuhan, semua diberkati Tuhan, mereka mendapat taburan firman-Mu Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Pakai papa mama mereka luar biasa di dalam nama Yesus Tuhan, untuk membawa anak-anak ke dalam mesbah-Mu Tuhan, untuk mempersiapkan anak-anak di akhir zaman Tuhan di dalam nama Yesus, ya Rabbi Syikir. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman hari ini, terima kasih untuk ibadah sekolah minggu hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami lepaskan berkat Tuhan atas papa mama Tuhan, bahkan mereka yang mendampingi anak-anak sekolah minggu Tuhan. Bahkan kami lepaskan berkat Tuhan kepada tim audiovisual Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami lepaskan berkat Tuhan kepada gembala kami Bapak Bang dan Ibu Patricia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Rabbi Syikira Batakarabalaba. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik kepadaku, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik kepadaku. Ku serahkan ya Tuhan, Lord Jesus, seluruh hidupku. Pakai anak-anak Tuhan, pakai anak-anak Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Pakai anak-anak Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Pakai anak-anak Tuhan, pakailah ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Pakai anak-anak Tuhan, pakailah ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Sekarang adik-adik bangkit berdiri, tangannya diangkat ke atas dua-dua. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, adik-adik biji matanya Tuhan, adik-adik yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi generasi Yeremia di akhir zaman. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Allah Bapa di dalam nama anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai adik-adik semua mulai saat ini sampai Yesus datang mengangkat kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat Tuhan katakan Amin. Katakan Amin. Shalom adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.